Pada seri video kali ini kita akan belajar pemrograman menggunakan Python. Sebelum kita lanjut, kita akan ulas kembali tentang apa sih pemrograman itu. Jadi teman-teman, pemrograman itu sebenarnya adalah aktivitas kita untuk membuat sebuah program. Nah, program itu sendiri apa? Jadi program itu adalah kumpulan instruksi atau perintah yang kita buat secara detail dan kita berikan kepada komputer agar komputer melakukan pekerjaan tertentu. Mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa komputer itu pintar, tapi sesungguhnya komputer itu adalah perangkat yang bodoh. Dia disebut pintar atau kita anggap sebagai pintar karena sesungguhnya di belakang itu ada seorang programmer, ya, orang yang membuat program tadi. Dia membuat program yang sangat baik, yang detail, kemudian program itu diberikan kepada komputer sehingga komputer hanya menjalankan apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia menjalankan program itu dan kemudian menghasilkan sesuatu atau membuat sesuatu yang kemudian kita anggap jadi sesuatu yang wah, yang pintar, yang hebat. Jadi tanpa program, sesungguhnya komputer, robot, kemudian gadget kita itu adalah perangkat yang bodoh dan tidak bisa lakuin apa-apa kecuali dia diberikan program yang pintar tadi. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwa program itu adalah sekumpulan instruksi yang kita berikan kepada komputer, lalu bagaimana cara kita memberikan instruksi tersebut kepada komputer? Kayaknya manusia ketika akan berkomunikasi dengan sesamanya dia menggunakan bahasa. Nah, begitu pula ketika seorang programmer kita ingin memberikan instruksi kepada sebuah komputer, maka kita menggunakan yang disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini juga sangat banyak ragamnya, ya. Dan setiap bahasa pemrograman biasanya ada spesifikasinya sendiri, ada kegunaannya masing-masing gitu kan, ya. Tidak semua bahasa pemrograman bisa kita terapkan pada sebuah kasus yang sama. Nah, di antara bahasa pemrograman itu mungkin ada yang khusus atau lebih cocok kita gunakan untuk memprogram tampilan sebuah web, atau mungkin ada yang lebih cocok untuk kita gunakan untuk menjalankan robot, atau ada yang lebih cocok kita gunakan untuk kebutuhan spesifik lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Python, ya. Nah, mengapa Python ini kita coba angkat sebagai bahasan kita? Karena banyak orang menganggap bahwa Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari, kemudian terutama kalian yang ingin beralih dari visual programming semacam Scratch, kemudian ingin lebih mahir dengan bahasa pemrograman yang berbasis teks, maka Python ini bisa kalian coba, ya. Nanti kalau pada prakteknya nanti ketika kita belajar lebih jauh, kita akan mendapati bahwa struktur bahasa atau struktur sintaks Python ini lebih mirip dengan bahasa manusia, ya, dibandingkan mungkin dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Karena itu ini menarik. Hal yang berikutnya yang jadi menarik untuk kita belajar bahasa Python karena Python ini kemudian jadi banyak digemari untuk sekarang dan akan datang, dan kemudian karena fleksibilitas atau kemampuannya yang juga luar biasa, ya, bisa digunakan untuk banyak kebutuhan. Hal pertama yang kita lakukan untuk belajar Python tentunya dengan menginstal Python itu dalam komputer kita. Silakan ke python.org untuk mendownload installernya, kemudian di bagian download sesuaikan dengan jenis sistem operasi komputer kalian. Umumnya kita menggunakan Windows dan kita klik download for Windows Python 3, ya. Pada saat video dibuat ini versi Python yang ada adalah Python 3.10.4. Oke, Python ada dua, ya, Python 2 dan Python 3, dan untuk video ini kita menggunakan Python 3. Setelah kalian berhasil mendownload installernya, silakan klik atau double klik installernya, kemudian lakukan install now.
double klik installer yang sudah di-download tadi, kemudian klik ini dan kemudian install now. Kemudian close. Kemudian untuk memanggil program Python tadi, kita buka aplikasi atau program idle Python ya, seperti ini. Kemudian akan tampil jendela idle seperti ini. Nah, apa jendela ini fungsinya? Jadi fungsi jendela ini adalah tempat kita menaruh atau meletakkan perintah-perintah Python-nya ya, sintak Python-nya. Kalau kondisinya seperti ini berarti jendela ini menanti kita untuk menuliskan programnya. Mari kita menuliskan program pertama kita di Python. Ini program pertama yang kita tuliskan di Python, Hello World ya. Nah, kalau kalian perhatikan di idle cell ini adalah baris perintah yang kita gunakan. Sementara ini adalah output atau keluaran dari program yang kita buat. Perintah print hello world ini berfungsi untuk menampilkan tulisan yang berada di tanda kutip ini ya ke tampilan output kita atau layar output kita. Umumnya perintah di Python ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah command itu sendiri ya, perintah itu sendiri, kemudian argumennya ya, seperti ini. Nah, ke depan kita akan belajar jenis-jenis perintah yang kita gunakan di Python. Bagaimana jika kita menuliskan perintah yang salah ya, pada cell ini ya. Kita misalkan contoh saya menuliskan perintah yang salah di sini, maka akan muncul informasi berkaitan dengan error ya. Seperti ini. Ya, ditandai dengan informasi atau notifikasi tulisan berwarna merah ya, pesan berwarna merah. Nah, ini menandakan bahwa perintah yang kita tuliskan pada prompt tadi ini, prompt di cell ini ada yang salah gitu kan ya. Pesan errornya di sini adalah perintah atau tulisan print ini itu tidak dikenali oleh Python. Ya, dia memunculkan pesan error seperti ini. Nah, ini adalah cara bagi Python untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah di program yang kita tulis. Oke, jadi kita bisa langsung memperbaiki atau mencari tahu di mana letak kesalahannya untuk kemudian kita perbaiki. Oke. Nah, ke depan kita akan mulai belajar lebih banyak tentang perintah-perintah yang akan kita gunakan di Python. Oke, selamat, Anda sudah berhasil menginstal Python. Sampai jumpa di video berikutnya.